Oke, jadi medok banget. Jadi aku kadang sering dapat pertanyaan, gimana sih cara kayak mulai gambar secara digital atau bikin animasi gitulah. Istilahnya kayak peralatan apa sih yang aku perlu beli gitu kalau misalnya pengen mulai untuk gambar secara digital. Dan pertanyaan ini tuh aku eh, dapetnya tuh anehnya nggak dari orangnya langsung, maksudnya nggak dari orang yang pengen belajar gambar secara digital atau gimana. Aku sering dapat pertanyaan ini tuh malah dari orang tua atau apa namanya temanku yang punya adik yang dia ngeliat, oh kayaknya adikku pintar gambar atau anakku pintar gambar gitu. Kira-kira aku perlu beliin apa gitu ke dia supaya dia bisa kayak mengeksplorasi bakatnya gitu. Sebenarnya salah kalau nanya ke aku. Aku sendiri juga istilahnya kayak bukan profesional banget. Aku belajar secara otodidak juga, belajar sendiri. Di YouTube banyak sebenarnya. Kalau kalian mau nyari itu sebenarnya di YouTube selain video ini itu banyak. Kalau kalian mau nyari-nyari tentang gimana sih cara apa sih namanya, apa sih yang perlu disiapkan, apa sih yang perlu kita punya kalau kita mau gambar secara digital gitu. Kemudian apakah alat-alat itu tuh bisa bikin kita gambarnya makin bagus gitu kan. Kadang orang sering mikir kayak, oh kalau punya iPad itu mesti gambarnya jadi lebih bagus gitu, atau kalau misalnya kita punya Wacom atau kita punya tablet gambar yang agak fancy gitu, gambar kita akan otomatis bagus gitu. Di video ini aku pengen ngebahas hal itu. Tapi disclaimer, ini perspektifku sebagai apa ya, Dari perspektif seorang theprince.jpg. poin pertama, apa itu gambar secara digital? Simpelnya, gambar secara digital itu adalah gambar, cuman hasilnya atau outputnya dari gambar itu dalam bentuk perangkat lunak atau data gitu kan. Kalau sebelumnya orang biasanya gambar secara tradisional ya, jadi kayak gambar di atas kertas atau gambar di atas apa sih namanya, kanvas gitu. Hasil dari gambar secara tradisional tuh fisik gitu. Jadi kekurangannya kalau fisik itu biasanya mobilitasnya kurang gitu. Jadi ketika contoh ada orang mau beli kan harus bawa gambar tuh secara fisik. Tapi karena sekarang ada medium digital, jadi gambar tuh bisa disimpan dalam bentuk data. Kemudian ketika ada orang, oh perlu gambar ini, contoh kita di Indonesia, terus kita punya klien dari Amerika gitu, jadi kita tinggal kirim aja lewat email jadi. Tapi kalau misalnya gambarnya dalam bentuk fisik gitu kan harus dikirim lewat paket, harus gini segala macam gitu. Karena outputnya berbeda, otomatis mediumnya pun berbeda. Kalau kalian gambar secara tradisional, mediumnya kertas, pensil, kanvas, cat, kuas. Jadi medianya lebih tradisional kayak gitu. Sedangkan kalau digital, kalian harus punya alatnya, yaitu komputer. Itu yang pertama. Dan komputer itu nggak harus PC atau laptop. Kadang HP pun juga kan, HP itu apa namanya, sistemnya kan ya sistem komputer juga sebenarnya kan, tablet gitu. Itu kalau yang simple, yang istilahnya kita bisa dapatkan secara lebih mudah gitu. Jadi ya itu tadi, alatnya jelas berbeda ya. Sekarang kita fokusnya ke yang digital. Nah yang digital ini kalau dari segi alat apa aja yang perlu kita punya gitu. Kalau ditanya tentang perangkat kerasnya ya atau hardware-nya, itu banyak opsi ya. Kalau tanya aku akan nanya balik, budgetmu berapa? Aku selalu prioritaskan budget dulu. Nah, soalnya budget ini penting gitu kan. Orang pasti nggak mau dapat perangkat yang jelek ya kan. Pasti nyari yang kualitasnya bagus. Jadi kalau mau dikerucutkan menurut kualitasnya dulu nggak mungkin. Jadi aku biasanya ngerucutkan yang paling pertama itu budgetnya. Sebenarnya opsinya macam-macam ya. Kalau misalnya kalian katakanlah 0, kalian bisa pakai HP. Kalian bisa pakai HP yang Android, iPhone juga bisa. Yang penting di situ adalah fitur kayak touchscreen-nya gitu. Jadi kalian nggak usah keluar duit lagi untuk beli perangkat, karena perangkatnya udah ada di tangan kalian, kalian pakai sehari-hari, yaitu HP. Kalau HP mungkin layarnya kecil ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah punya laptop atau udah punya PC di rumah. Laptop bapaknya punya laptop buat kerja, terus
mungkin ketika kosong kalian sering pinjem buat main game. Ada beberapa opsi juga yang kalian bisa pakai kalau misalnya kalian mau mulai gambar digital. Yang pertama itu adalah drawing tablet. Drawing tablet itu apa? Drawing tablet itu kayak papan yang kemudian ada pennya, atau istilahnya kita bilang stylusnya. Nah, jadi kita gambar di atas papannya itu pakai stylus itu. Cuman gambarnya muncul di layar laptop atau layar komputernya. Emang ini kalau pertama kali make emang perlu agak pembiasaan dikit, cuman lama-lama kalau misalnya sering make akan kebiasaan sendiri. Dan drawing tablet ini macam-macam juga. Ada yang murah banget, ada yang mahal banget, dan ukurannya pun macam-macam. Ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Nah, jadi karena untuk kategori ini dia paling variatif, kalian yang punya budget berapapun, insya Allah sanggup lah ya kalau untuk beli drawing tablet. Kalau dulu drawing tablet emang mahal, rata-rata sejutaan. Tapi kalau sekarang yang di bawah 500.000 pun ada, kayak Huion H430p. Nah, terus ada yang lebih kecil lagi, Huion 420. Nah, ini emang ini kecil banget sih. Ya, aku nggak mau review tabletnya di sini ya. Kalian cari sendiri aja. Pokoknya ini paling murah, paling kecil sih. Biasanya paling kecil paling murah. Makin besar biasanya makin mahal. Beda brand biasanya beda harga juga. Tapi rata-rata kualitasnya sih 11-12 ya. Kalau aku sih rekomen Huion. Kalau misalnya kalian ada budget lebih ya Wacom, Huion, XP Pen. Cuman XP Pen aku nggak pernah nyoba. Huion aku nggak pernah nyoba, cuman kayaknya populer, jadi aku anggap aja oke. Range harganya ya dari tadi aku bilang dari sekitar di bawah, ada yang di bawah 500.000. Ya mungkin paling murah sekitar 300-an ya. Yang paling mahal bisa sampai ada yang sejutaan, 2 juta, 4 juta juga ada. Oke, tadi drawing tablet. Sekarang mungkin kalian punya budget lebih ya. Let's say kalian punya duit yang agak lebih dikit, dan kalian nggak terlalu nyaman mungkin gambar pennya tangannya di bawah gambar gini. Kalian lihat gambarnya tuh di layar laptop atau di layar PC gitu. Nggak apa-apa. Ada opsi yang lain. Opsi yang lain adalah drawing display. Jadi kalau drawing display ini dia lebih agak advance karena dia punya layar sendiri. Jadi kayak di HP, kalian mencet gambarnya pakai pennya itu, kemudian nanti garisnya bisa keluar dari ujung pennya situ yang dimana kalian gambar lah gitu. Nah, ini bukan kayak HP atau tablet yang bisa kalian pakai langsung gitu ya. Ini tetap harus nyolok ke laptop, karena sebenarnya simpelnya kalau ini tuh kayak monitor, tapi dia bisa di touch layarnya pakai pen itu tadi gitu. Paham nggak sih? Aku nggak tahu, ini aku nggak pandai jelasin. Dan ini range harganya dia di atas pen tab biasa ya. Setauku paling murah ada sekitar 3 jutaan, 4 juta lah. Kemudian ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, ada yang sampai 50 juta pun ada. Jadi kalau misalnya kalian punya budget yang lebih banyak, kalian bisa pakai ini. Kemudian, let's say kalian nggak punya laptop, kalian nggak punya PC, kalian nggak punya komputer, tapi kalian punya budget yang lumayan gitu kan. Kalian bisa pakai iPad. Kenapa iPad? Ini aku iPad sebutin duluan. Kenapa nggak tablet? Karena menurutku iPad ini opsi pertama yang paling enak. Bukan hanya cuman dari drawing experience-nya atau feeling gambarnya sama fitur-fiturnya, tapi juga dari harganya. Kalau sekarang ini iPad itu range harganya pun juga bervariasi. Karena tahun ini hampir malah semua iPad yang udah diproduksi sekarang ini support namanya Apple Pencil. Jadi Apple Pencil itu stylus yang dikeluarkan Apple khusus buat iPad untuk ya kalian mau desain grafis, atau mau kalian mau ilustrasi, atau mau kalian buat animasi gitu di iPad. Semua tipe iPad yang sekarang ini sudah mengeluarkan versi yang sudah support atau bisa pakai Apple Pencil gitu. Kalau dulu kan cuma iPad Pro doang yang support. Kalau sekarang dari iPad mini, dari iPad biasa pun mereka udah support Apple Pencil gitu. Kalau yang iPad Pro dia udah pakai Apple Pencil
versi baru, versi yang kedua. Kalau yang iPad iPad Air yang ketiga, iPad biasa sama iPad mini itu masih pakai yang Apple Pencil yang pertama, yang versi lama. Cuman sebenarnya sama aja. Jadi dua versi Apple Pencil ini sebenarnya sama aja. Yang membedakan cuman sistem ngecasnya. Kalau Apple Pencil yang pertama itu dia ada kayak ujung lightning portnya gini untuk nanti dicolokkan ke bokongnya iPadmu atau iPhonemu untuk dicas. Emang agak awkward dikit sih ketika kalian ngecas tuh. Jadi usahakan ngecasnya di rumah. Tapi sebenarnya sama aja sih. Maksudnya nggak terlalu terasa banget sih. Untuk iPadnya tuh bedanya paling cuma di sistemnya aja. Kayak contoh RAM-nya, terus storage-nya gitu, sama layarnya gitu. Tapi sama-sama enak. Hampir semuanya aku pernah nyoba. Kayak nggak ada bedanya sih. Apps-nya pun sama semua. Jadi kalau mau pakai iPad mini, mau pakai iPad biasa, iPad Air, iPad Pro, itu software yang dipakai itu sama aja. Nah, dan range harganya pun variasi gitu. Ada yang paling murah yaitu iPad yang biasa itu sekitaran 5 sampai 6 jutaan atau 7 juta ya, lupa. Pokoknya sekitar segituan. Yang iPad yang paling mahal banget itu bisa sampai 20 sampai mungkin 30-an juta. Aku agak lupa, jadi kalian cek sendiri di websitenya. Kalau nggak iPad, ada lagi nggak opsi lain? Ada. Kalau misalnya kalian bukan penggemar Apple gitu ya, ada opsi lain, tablet-tablet Android yang ada stylusnya. Contoh kayak Samsung Tab S ya, yang Galaxy Tab S ini dia ada stylusnya kan, ada bawaannya gitu. Nah ini mungkin bisa jadi opsi lain gitu. Meskipun kalau tanya aku, user experience-nya masih lebih enak iPad. Apa ya? Nyaman aja kalau pakai iPad tuh. Kalau pakai Android ini dia agak banyak kekurangannya. Jadi kayak kadang-kadang stylusnya yang kurang gede, palm rejection-nya kurang. Tapi masih bisa kepakai sih kalau tanya aku. Tergantung kalian makainya kayak gimana. Cuman kalau kalian punya budget, aku akan rekomendasikan untuk beli iPad daripada milih yang opsi Android. Cuman nanti ujung-ujungnya kembali ke preferensi kalian lebih nyaman pakai Android apa pakai Apple. Ada lagi nggak opsi yang lain? Ada. Kalian bisa pakai Surface Book atau Surface Pro. Pokoknya produk Surface. Apa itu Surface? Surface itu adalah komputer yang dikeluarkan oleh Microsoft. Ini menarik sih, kalau aku sebenarnya sempat penasaran sama Surface karena dulu temanku ada yang pernah punya. Jadi Surface ini produk keluaran Microsoft dan otomatis pasti sistem operatingnya adalah Windows. Nah, jadi karena dia pakai Windows, rasanya nggak ada bedanya kalian pakai laptop biasa. Contoh kalian pakai Toshiba atau pakai Asus gitu ya. Nah, cuman Surface ini dia layarnya touchscreen pertama, yang kedua ada stylus bawaannya. Stylus bawaannya ini dia menurutku oke sih, cuman kayaknya masih bagusan Apple Pencil. Ini berdasarkan orang yang pernah aku lihat reviewnya di YouTube, itu masih enakan Apple Pencil gitu. Nah, jadi itu opsi-opsinya itu tadi. Kalau kalian contoh orang tua atau bapak-bapak, tante-tante, ibu-ibu yang mau ngasih hadiah ke saudaranya atau anaknya atau cucunya yang kira-kira berbakat di dunia seni atau ilustrasi atau graphic design, kalian bisa coba survei sendiri mana yang paling pas yang pertama dengan budget kalian. Nah, jangan sampai kalian beli sesuatu yang di luar budget, apalagi sampai ngutang. Kalau bisa jangan. Kalau bisa kalian beli yang cash gitu. Nggak usah nyicil. Paskan dulu sama budget kalian. Ketika itu sudah pas, cari mana yang kira-kira sesuai atau yang paling bagus lah gitu di range harga tersebut gitu. Nah, kalau contoh kalian cuman punya budget 500.000, ya udah cari yang mana yang pas di harga 500.000 gitu. Kalian contoh punya budget sekitar 5 jutaan gitu, ya udah cari mana yang kira-kira paling bagus di range harga 5 jutaan gitu. Kemudian aku saranin kalau kalian punya kesempatan untuk hands on atau untuk nyobain, kalau bisa nyobain dulu. Karena kadang-kadang kalau kita lihat gitu di reviewnya atau orang lain nyoba gitu kayaknya bagus gitu, ternyata kalau waktu kita nyoba ternyata nggak enak gitu atau nggak cocok sama kita gitu. Test drive lah istilahnya. Kalian bisa test drive dulu mana yang enak gitu. Mungkin nggak harus ke tokonya atau ke tempat-tempat yang ada jualan hands on-nya gitu. Mungkin kalian punya temen atau punya rekan atau punya siapa gitu yang punya, kalian nyoba dulu punya mereka gitu kan. Jadi nggak menjamin juga kalian punya peralatan yang bagus kemudian karyanya pasti bagus juga, itu nggak menjamin. Jadi kadang-kadang ada yang mikir kayak
kira-kira kalau misalnya aku punya iPad, apakah aku gambarnya akan jadi lebih bagus gitu ya. Jadi gini, alat ini kan bantu. Nanti gambar kalian akan tambah bagus atau enggak itu tergantung yang make. Kalau kalian benar-benar bisa ngupgrade skill kalian, kemudian dengan alat itu kalian bisa maksimalkan fiturnya, kalian bisa maksimalkan fungsinya, ya insya Allah gambar kalian akan jadi lebih bagus. Karena memang gak bisa dipungkiri alat ini akan benar-benar kayak contoh kalian mau belajar gitu ya, mau belajar gambar. Sedangkan kalau gambar di atas kertas tuh kan capek, kalau salah dihapus, kalau ini segala macem. Nah, kalau misalnya gambar di digital ini kan kalau salah tinggal di Ctrl Z gitu aja atau di undo gitu. Itu membantu kecepatan kalian untuk bisa belajar. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya ke skill kalian gitu, bukan ke alatnya. Ya, karena banyak orang yang pakai alat yang murah ini di industri-industri besar ya, studio-studio atau orang-orang seniman-seniman yang besar gitu, yang sudah yang karyanya kalian mungkin lihat di mana-mana, di TV, di bioskop. Alat yang mereka pakai itu murah gitu. Mulai dari hardware-nya dan software-nya tuh istilahnya kalian bisa beli dengan duit uang saku kalian sendiri gitu. Tapi karena mereka bisa pakai, bisa memaksimalkan gitu, itu yang jadi nilai plusnya atau yang jadi faktor utamanya gambar mereka jadi bagus gitu, bukan alatnya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya kalian sempet, kalian bisa subscribe ke channelnya. Siapa tahu nanti aku upload video lagi kan, dan nggak tahu. Kalau mood ya upload, kalau enggak ya enggak. Ditunggu aja kapan tanggal mainnya. Thank you. Assalamualaikum.